Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'uda bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat syiar Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, sampai detik ini pula kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya ihsan di bulan suci Ramadan. Yang mana kita tahu bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan keberkahan, bulan pengampunan, sekaligus bulan dilipat gandakannya amalan. Sahabat sekalian, mengingat di akhir bulan suci Ramadan ini menuju Hari Raya Idul Fitri, tentunya ada sebuah fenomena dari kalangan umat Islam itu sendiri, yaitu tentang membelanjakan harta. Yaitu mungkin dengan membeli serba baru, pakaian baru, sandal baru, dan lain sebagainya. Membicarakan tentang membelanjakan harta. Dalam Islam, membelanjakan harta sudah diatur sedemikian rupa. Sebagaimana dalam Quran, surat Al-Furqan ayat ke-67 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana dzalika qawama. Yang artinya, orang-orang yang beriman adalah orang yang ketika menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebihan dan juga tidak pula kikir, akan tetapi berada di antara keduanya, jadi seimbang. Dalam ayat ini memberi pesan kepada kita bahwasanya ketika kita membelanjakan harta, bukan hanya karena memang infak sendiri itu adalah salah satu bentuk daripada membelanjakan harta. Jadi membelanjakan harta harus seimbang, berada di tengah-tengah. Jangan sampai kita terlalu membelanjakan harta kita terlalu berlebihan sehingga nanti kebutuhan kita sendiri terkadang bisa tidak terpenuhi ataupun jadi mubadzir. Lantas bagaimana kita mengetahui kapan kita ketika membelanjakan harta itu sudah seimbang dan sesuai dengan apa yang dikatakan dalam surat Quran surat Al-Furqan tadi. Nah, tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya orang yang ketika seimbang itu bisa dilihat laisu bimubadirina fi infaqihim wa yasrifuna fawqal hajah. Jadi orang-orang yang tidak berlebihan ketika melakukan harta itu mereka yang ketika membelanjakan harta mereka itu sesuai dengan kebutuhan mereka, fauqul hajah, hanya sebatas memenuhi kebutuhan. Nah, terus yang perlu kita garis bawahi adalah kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Antara satu orang dengan orang lainnya, kita nggak bisa menyamakan mereka semua. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan adalah tentang niat. Niat sebagai pondasi awal kita, apakah amalan tersebut merupakan amalan ibadah ataupun tidak, lagi-lagi tergantung pada niat kita. Kalau misalkan dalam hal membelanjakan harta tadi, niat kita adalah untuk dilihat oleh orang. Misalkan kita membeli pakaian baru, karena hanya untuk bisa dilihat, dipandang oleh orang itu, orang yang termasuk orang yang memiliki, terlihat bagus di mata orang. Tentunya ini bukanlah suatu hal yang baik. Hal tersebut dikatakan sebagai riya, amalan riya. Karena meniatkan segala sesuatu karena orang lain. Dan tentunya ini sangat ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan sampai ketika kita membelanjakan harta, kalau dalam pepatah Jawa itu mengatakan sawang sinawang, kita melihat orang lain yang memiliki kecukupan yang lebih, memiliki kelebihan dalam hal
harta, sehingga mereka dalam membelanjakan harta di bulan suci Ramadan dengan baju baru dan lain sebagainya. Kita melihat itu sehingga kita pun timbul rasa iri hati dalam diri kita, yang nantinya akan timbul rasa tidak syukur kepada Allah terhadap apa yang kita miliki sekarang. Jangan sampai itu terjadi. Bagaimana cara kita keluar daripada dua hal negatif tadi? Yang pertama itu adalah seperti yang saya katakan, niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, niatkan karena kita itu memiliki rasa syukur kepada Allah, bersyukur atas nikmat Allah. Misalnya dalam mempersiapkan Idul Fitri, ada beberapa sunnah, misalkan yaitu tentang baju baru, tentang memakai pakaian terbaik yang kita miliki, sebagaimana yang di dalam hadis riwayat Baihaqi dan Hakim, Anil Hasan ibni Ali qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal basa fi idaini ajwada ma najidu. Dari Hasan ibni Ali, bahwasanya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memakai pakaian terbaik yang kita miliki ketika pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, jadi yang perlu kita tanam, yang pertama adalah niatkan untuk ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melalui beberapa rentetan ujian di bulan suci Ramadan. Satu hal lagi yang menurut saya penting adalah kita jangan sampai terlalu ribut dengan tentang pakaian apa yang mau kita pakai untuk hari raya Idul Fitri. Sebagaimana yang tercantum dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Shadaqallahul adzim. Dalam ayat ini bahwasanya memang pakaian sebagai bentuk nikmat Allah adalah pakaian yang menutupi kita. Dan sebaik-baik pakaian itu adalah pakaian takwa. Nah, pakaian takwa inilah yang menjadi poin penting kita setelah mengalami beberapa rentetan ujian, rentetan ibadah di bulan suci Ramadan. Adalah libas takwa. Bukan libas takwa yang saya pakai ya, tapi bersifat yang namanya bersifat batiniyah, bersifat batin yang nantinya akan berdampak pada perilaku kita masing-masing. Sebagaimana tujuan daripada puasa itu sendiri adalah agar orang-orang Islam itu orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Libas takwa itu gambarannya itu adalah seperti layaknya metamorfosa kupu-kupu, yang mana ketika ulat sebelumnya memiliki tingkah laku yang mungkin memberi dampak negatif pada hewan tumbuhan lainnya, misalkan memakan dedaunan dan lain sebagainya, kemudian ketika menjadi kepompong, bersemedi, berpuasa dengan menghilangkan, menahan nafsunya, menahan nafsu makannya, sehingga ketika dia pada waktunya keluar berbentuk kupu-kupu. Tapi bukan hanya berubah pada segi pakaian saja, dari ulat menjadi kupu-kupu yang memiliki sayap. Bukan hanya itu, akan tetapi dalam segi perilaku pula, kupu-kupu memberikan dampak positif ke tumbuhan lainnya, yaitu ada yang namanya mutualisme, simbiosis mutualisme, yang mana
kupu-kupu memberi dampak positif kepada bunga melalui penyerbukan itu sendiri. Nah, itulah yang menjadi poin utama kita. Sehingga dalam ketika kita keluar menuju Idul Fitri, kita sudah siap dengan pakaian kita, yaitu pakaian takwa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada antum semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini, penyampaian sederhana ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Syukron ala husni ihtimamikum. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.